Shalom, kita jumpa lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang pentingnya keteladanan orang tua. Anak-anakmu akan melihat siapa dirimu melalui tingkah lakumu daripada nasihatmu. Nah saudara, seringkali saudara, kita menjadi orang tua, kita pandai sekali menasihati orang. Kita pandai sekali menasihati anak-anak kita. Tapi saudara, perbuatan kita, tingkah laku kita, tindakan kita, semuanya tidak pernah mencerminkan seperti apa yang kita nasihatkan. Di Matius 7 ayat 12 berkata demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, keteladanan lebih utama daripada nasihat. Perbuatan lebih nyata daripada perkataan. Jangan jadi seperti orang Farisi yang perkataannya tidak pernah sejalan dengan perbuatannya. Titus 1 ayat 9 berkata demikian. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itu sebabnya saudara, banyak anak-anak yang menentang orang tuanya sebab mereka melihat contoh yang ada dari keteladanan kehidupan orang tuanya. Jadi saudara, jangan salahkan anak-anak kita, karena anak-anak kita melihat keteladanan kita. Ayat 10 berkata, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Jadi saudara, ketidaktertiban dalam keteladanan telah merusak tatanan kehidupan anak-anak jasmani maupun rohani. Sebab mereka kehilangan pegangan dalam hidupnya yang membuat proses regenerasi menjadi kacau karena figur dan citra diri dari orang tua rohani maupun jasmani yang rusak. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara, bangunlah keteladanan yang baik dan indah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat kebahagiaan anak cucu kita. Kolose 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Segala kegagalan anak-anak kita kebanyakan bukan karena mereka bodoh dan malas, melainkan karena mereka tawar hati untuk bertindak dalam hidupnya karena sakit hati pada orang tuanya. Ada yang sulit untuk menikah, ada yang sulit untuk maju dan berkembang karena mereka melihat teladan yang keliru dari orang tua. Imamat 19 ayat 32 berkata, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan kau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan kau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Hai anak-anak muda yang baik, mari akhiri pencitraan yang buruk tentang orang tuamu. Hormati mereka apa adanya. Maka segala kegagalan yang kamu alami akan diubah Tuhan menjadi keberhasilan dan kesuksesan. Kepada siapapun, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, selaku orang tua, saya memohon maaf atas keteladanan yang keliru selama ini. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh agar kehidupan kalian dipulihkan Tuhan seutuhnya, yang melahirkan generasi kudus berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Tuhan Yesus memberkati.